Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdad Astra Fiskula dengan NIM S1S1 24041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir data mining saya yang berjudul Sistem Prediksi Kelangsungan Hidup Pasien Gagal Jantung Menggunakan Algoritma Logistic Regression, yang dimana di sini saya menggunakan perbandingan metode split data dan cross validation. Nah, untuk terkait latar belakang dan urgensinya, di sini kita tahu bahwa penyakit kardiovaskular adalah pembunuh nomor satu di dunia, yang dimana dia itu merenggut hampir 17,9 juta nyawa per tahunnya. Nah, sayangnya gejala gagal jantung ini sering tersembunyi, sehingga banyak pasien yang datang ke IGD sudah dalam kondisi yang kritis. Nah, di IGD, dokter itu juga dihadapi dengan tantangan yang besar karena harus menganalisis belasan biomarker pasien secara serentak di bawah tekanan waktu. Oleh karena itu, penerapan algoritma machine learning yang cerdas sangat mendesak dibutuhkan untuk membantu dokter melakukan prediksi lebih awal demi memangkas angka kematian. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan stabilitas dan akurasi antara metode split data 80-20 melawan cross validation 10-fold pada model logistic regression. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga tujuan utama. Yang pertama, yaitu memverifikasi metode validasi mana yang terbukti lebih stabil pada dataset yang berukuran kecil. Dan yang kedua, mengidentifikasi biomarker klinis apa saja yang paling signifikan sebagai penanda mortalitas. Dan yang ketiga, yaitu membangun model prediktif yang sifatnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Nah, untuk datasetnya, di sini dataset yang saya gunakan yaitu yang bernama Heart Failure Clinical Records yang saya dapatkan dari repository UC Machine Learning. Nah, datasetnya ini dia merekam jejak medis dari 299 pasien dengan 12 fitur klinis. Nah, untuk fitur klinisnya itu bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini ada usia, kreatinin serum, diabetes trombosit, merokok, tekanan darah, enzim CPK, fraksi ejeksi, natrium serum, anemia, waktu, jenis kelamin. Dan yang menjadi atributnya, target label kita adalah death event, yaitu rekam jejak apakah pasien tersebut pada akhirnya wafat atau berhasil survive selama masa perawatan. Dan untuk rasio kelasnya di sini 67% survive dan 33% wafat. Dan untuk integritas datanya yaitu 100% lengkap tanpa missing value. Dan kita lanjut di metodologi KDD. Di sini untuk penelitiannya itu saya kerjakan secara terstruktur berpedoman pada standar KDD atau Knowledge Discovery in Database. Mulai dari pemahaman data, preprocessing, pemodelan, hingga tahap evaluasi. Nah, agar lebih jelas tahap-tahap KDD ini nanti akan langsung saya demokan di dalam aplikasi perangkat lunak Rapid Miner. Nah, namun sebelum kita masuk ke demonya, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengapa saya memilih algoritma logistic regression ini. Nah, algoritma ini dia menghasilkan output yang berupa rentang probabilitas dari 0 hingga 1. Nah, keunggulan utamanya adalah sifatnya yang sangat transparan. Tidak seperti deep learning yang black box, nilai koefisien pada logistic regression itu bisa diinterpretasi, sehingga dokter tahu alasan medis pasti di balik setiap prediksinya. Dalam riset ini, saya menggunakan ekstensi H2O yang mendukung ekstensi paralel dan teknik elastisnet untuk mencegah mesin dari overfitting. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke Rapid Minernya untuk mendemokan. Nah, di sini yang pertama, saya akan mendemokan dulu skenario pengujian yang pertama, yaitu menggunakan metode split data. Nah, di sini kita bisa melihat alur permodelannya itu di Rapid Miner yang dimulai dari operator retrieve, di mana itu untuk memuat dataset rekam medis jantung. Nah, sebagai catatan, di sini untuk penentuan target label kematian sudah saya set langsung dari proses awal import data. Nah, mungkin juga nanti akan muncul pertanyaan, mengapa di sini saya tidak menggunakan operator normalize pada tahap ini? Nah, alasannya itu sangat mendasar. Nah, di sini saya memanggil algoritma logistic regression bawahan H2O.
Nah, algoritma H2O ini dia sangat canggih dan sudah memiliki fungsi internal yang secara otomatis melakukan standarisasi nilai di belakang layar saat mesin menghitung bobot. Nah, itu bisa dilihat di parameter logistic regressionnya. Di sini sudah ada standar resize. Nah, di sisi lain, dengan kita tidak merubah angka ke nilai desimal secara manual, di sini kita berhasil menjaga makna asli dari data medis pasien, seperti angka usia atau kadar enzim, agar tetap bisa dibaca secara biologis oleh dokter. Nah, di sini juga saya tidak menggunakan yang namanya operator missing value, karena di sini datanya itu sudah 100% bersih. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Dan nanti kita akan lihat juga setelah kita running. Nah, di sini bisa dilihat setelah retrieve atau datanya ditampilkan, di sini datanya itu mengalir masuk ke operator split data. Nah, di sini datasetnya itu dipotong secara acak menjadi dua bagian statis, yaitu 80% untuk data latih, yaitu training, dan 20% sisanya itu untuk data uji atau testing. Nah, kemudian di sini mesinnya itu dilatih menggunakan logistic regression dan diuji ke data testing tadi melalui operator apply model. Nah, terakhir performanya itu dikalkulasikan dengan operator performance binomial classification ini. Oke, mungkin kita running saja. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akurasi globalnya itu tercatat 80% dan nilai AUC-nya itu sebesar 0,854 yang berarti modelnya ini dia punya kemampuan membedakan kelas yang baik. Nah, namun bahaya mengintai jika kita membedahnya itu lebih dalam. Nah, untuk kelas survive bertahan hidup modelnya ini tampil prima dengan F1 score 86 96%. Nah, tapi mari kita perhatikan metrik untuk prediksi kelas wafat. Nah, di sini walaupun precisionnya itu cukup tinggi di angka 88,89%, nilai rekalnya itu hanya 42,11%. Yang dimana artinya dari seluruh pasien kritis, model hanya berhasil mengenali 42%-nya saja. Nah, akibatnya rekal yang anjlok ini, metrik F1 score yang merupakan keseimbangan presisi dari rekal, untuk kelas wafat itu ikut jatuh terpuruk ke angka 57,14% jika kita hitung menggunakan rumus F1 score-nya. Yang dimana secara medis ini sangat fatal karena pasien itu berisiko tinggi luput dari pantauan. Nah, kegagalan pada split data ini dalam literatur machine learning dinamakan sampling variance. Yang mana ini terjadi karena jumlah data testingnya hanya terpotong sedikit 20%, sehingga distribusi kelas wafat yang memang minoritas tidak terwakili dengan adil. Nah, untuk memecahkan masalah ini, di sini kita merancang skenario yang kedua, yaitu menggunakan metode cross validation. Yang ini. Nah, alur awalnya itu tetap sama, namun perbedaannya adalah pembagian dan pengujian datanya ini dia dienkapsulasi di dalam satu operator yaitu cross validation. Nah, pada parameternya di sini saya mengatur lipatannya itu atau jumlah voltnya itu menjadi 10 saja. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, jika kita membeda masuk ke dalam blok cross validation, yang dimana di sini dia ruang kerjanya itu terbagi menjadi dua. Yang di sisi kiri ini merupakan training, yang dimana di sini algoritma logistik regressionnya dilatih, dan di sisi kanan atau testing, di sini mesinnya itu diuji menggunakan apply model dan diukur dengan performance. Nah, esensi dari cross validation 10 volt ini adalah keseluruhan siklus di dalam sini itu diputar dan dirotasi secara paksa sebanyak 10 kali putaran. Nah, jadi tidak ada data tes yang statis. Seluruh 299 data pasien itu akan secara adil dan pasti akan merasakan giliran menjadi data latih dan juga data uji. Nah, secara teoritis ini akan menghasilkan bias sampel. Nah, mungkin langsung saja kita running atau jalankan. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita running. Oke. Nah, Nah, tadi saya sudah sempat bilang untuk
datanya ini tidak ada missing value sama sekali. Nah, di sini bisa dilihat tidak ada missing value, semuanya nol. Makanya di bloknya ini tadi saya tidak tambahkan lagi blok missing value atau operator missing value. Nah, langsung saja kita lihat untuk hasil dari cross validation. Nah, di sini untuk akurasinya itu dia naik dan stabil di angka 82,59% yang diiringi dengan nilai AUSI juga yang membaik menjadi 0,878. Nah, di sini kabar baiknya juga terlihat pada keseimbangan kelasnya. Nah, untuk prediksi survive, di sini modelnya tetap stabil dengan F1 score 87,71%. Dan ini bagian yang paling krusialnya. Nah, di sini perhatikan kelas wafatnya. Di sini metrik rekal untuk pasien kritis dia melonjak sangat tajam menjadi 64,58%. Meskipun precisionnya sedikit turun ke 77,50%. Namun berkat rekal yang meroket, di sini F1 skornya untuk kelas wafat berhasil naik signifikan menjadi 70,45% jika kita hitung menggunakan rumus F1 score. Nah, terbukti di sini model yang divalidasi dengan cross validation full fault tidak berat sebelah dan jauh lebih andal mendeteksi ancaman keselamatan pasien. Nah, mungkin itu saja untuk demonya. Kita kembali ke PPT. Nah, ini kita lanjut saja langsung ke head-to-head split versus cross validation. Nah, di sini jika kita perhatikan secara visual melalui diagram batang komparasi, nah di sini terlihat sangat jelas bahwa dengan menggunakan sumber data yang sama dan algoritma yang sama pula, hanya dengan memperbaiki metode validasinya, kemampuan mesin rekal mengenali pasien wafat berhasil di-boost secara drastis dari 42% ke 64%. Yang dimana ini dia mengkonfirmasi teori empiris bahwa metode validasi cross validation full fault merupakan metode mutlak atau gold standard untuk menangani ketidakseimbangan pada dataset medis berukuran kecil. Nah, kemudian selain performa, di sini alasan kuat mengapa saya mempertahankan algoritma logistik regression adalah karena model ini transparan dan dapat dijelaskan secara medis, bukan black box. Melalui koefisien persamaan regresinya, di sini penelitian ini dia sukses mengekstraksi 4 biomarker klinis paling mematikan. Yang pertama itu ada creatinine serum, yang dimana ginjal gagal menyaring racun darah akibat pompaan jantung yang melemah. Dan yang kedua ada fraksi ejeksi, yaitu indikator kerusakan otot jantung permanen. Dan yang ketiga ada usia pasien, yaitu penurunan drastis elastisitas jantung secara alami. Dan yang keempat itu ada enzim CPK, yang dimana terdapatnya ledakan enzim ini merupakan sinyal spesifik dari kematian sel miokard pasca serangan jantung. Nah, sebagai kesimpulan akhir, implementasi cross-validation full fault terbukti superior dalam meredam bias sampel uji pada dataset pasien skala kecil, yang mana hal ini dibuktikan dengan kesuksesan peningkatan performa deteksi ancaman atau rekal ke angka 64,58%. Penerapan logistik regression juga membuahkan hasil yang sangat luar biasa karena mesin bisa mengkonfirmasi logika diagnosis para dokter spesialis mengenai bahayanya tingkat creatinine serum. Nah, untuk saran dan penelitian lanjutan, di sini saya merekomendasikan penggunaan teknik balancing data seperti algoritma smooth, nah, serta perancangan antarmuka atau dashboard UI berbasis web agar hasil probabilitas model data mining ini siap digunakan secara praktis oleh dokter di ruangan ICU. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.